Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan untuk kita semua para jamaah agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan dan ketakwaan yang akan kita jadikan bekal ketika kita kelak kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan dan ketakwaan yang berarti kita berupaya sekuat tenaga, berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan yang Allah telah berikan kepada kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada hari ini kita berada tepat di tanggal 8 Rabiul Awal yang bertepatan dengan tanggal 10 Januari tahun 2014. Di dalam Hijriyah kita berada di tanggal 8 Rabiul Awal tahun 1435 Hijriyah, yang berarti pada ingatan kita bahwa di bulan Rabiul Awal inilah kita senantiasa diingatkan oleh sejarah bahwa di bulan ini ada bulan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau kita ingin menghitung, kurang lebih sudah 1487 tahun Rasulullah terlahirkan ke alam dunia ini, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala melahirkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan bukan untuk menyempurnakan akhlak manusia, dan juga untuk dijadikan suri teladan bagi kita umatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin
jamaah Jum'ah rahimakumullah, dari keteladanan yang Rasulullah telah contohkan kepada kita, mari pada kesempatan Jumat kali ini kita mengingat kembali satu sifat Rasulullah yang diucapkan sangat ringan tetapi dipraktekkan sungguh sangat berat dan dampaknya sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Apa sifat Rasulullah yang harus kita teladani? Adalah sifat rasa malu. Inilah salah satu sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita teladani. Dan kenyataan pada saat ini, sifat malu ini sudah mulai terkikis pada diri kita, diri umat Islam, diri bangsa Indonesia yang sudah mulai terkikis. Padahal sifat rasa malu inilah yang Rasulullah contohkan kepada kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an minal adra'i fi hidriha fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu dari gadis pingitan, dan bila terjadi sesuatu yang tidak disukainya, kami dapatkan dan kami dapat mengetahui dari raut wajahnya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, inilah suri toladan kita, satu sifat yang dimilikinya yang hampir dilupakan oleh kita semua, yang hampir dilupakan oleh bangsa kita, yaitu rasa malu. Oleh karenanya melalui mimbar ini mari kita ingat kembali dan kita kenang kembali, kita pelajari kembali dan kita terapkan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasa malu bagikan rasa malu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasa malu atau dalam bahasa Arab yang disebut dengan al-haya dapat didefinisikan bahwa sebagai suatu sifat yang ada dalam hati dan jiwa manusia yang mendorongnya untuk melakukan kebaikan, melakukan kebajikan, dan melakukan ketaatan, serta mencegahnya dari perilaku buruk, tercela, dan memalukan. Sifat malu ini adalah salah satu akhlak yang mendasar dalam ajaran agama Islam, akhlak yang paling utama. Bahkan rasa malu ini menjadi fondasi dan landasan bagi akhlak-akhlak lainnya. Rasa malu dapat diibaratkan sebagai sebuah bendungan atau keran air. Bila kuat dan kokoh, maka air itu akan tertahan dan bisa dialirkan sesuai kebutuhan secara terkontrol. Namun manakala bendungan atau keran itu rusak atau keran itu dol, maka air akan meluber kemana-mana dan akan mengalir kemana-mana tanpa terkontrol. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bila rasa malu yang Rasulullah contohkan kepada kita masih ada dan kuat pada diri kita, maka perilaku kita, perilaku seseorang itu, kondisi masyarakat, bahkan situasi suatu bangsa dan negara itu pasti akan tetap terkontrol dengan baik. Akan tetapi sebaliknya,
Apabila rasa malu sudah tidak ada atau lemah, maka seseorang, suatu masyarakat atau sebuah bangsa akan menjadi liar dan tidak terkontrol dalam melakukan tindakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya la ya'ti illa bi khairin." Muttafaqun alaih. Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu itu tidak akan menimbulkan sesuatu kecuali kebajikan semata. Berbagai perilaku nista yang kita saksikan, yang terdemonstrasikan di hadapan kita dan terpampang secara vulgar, baik melalui media cetak atau bahkan secara langsung kita melihatnya, bahkan terjadi di siang bolong tanpa tedeng aling-aling, di mana-mana kita saksikan selama ini, adalah gara-gara telah pudarnya, bahkan punahnya rasa malu pada diri seseorang. Seseorang akan merasa malu dan sungkan terhadap orang yang masih punya rasa malu dan sungkan itu sendiri. Bagaimana seorang anak akan malu kepada bapak dan ibunya jika perilaku bapak dan ibunya sendiri justru tidak kalah memalukan? Bagaimana seorang murid atau seorang mahasiswa akan malu pada gurunya atau pada dosennya jika sang guru atau sang dosenlah justru yang mengajarkan padanya tindak dan perilaku yang tidak patut untuk dikerjakan? Bagaimana seorang bawahan akan merasa malu kepada atasan jika seorang atasan tidak memiliki rasa malu pula? Bagaimana seorang koruptor kelas cicak akan malu jika para koruptor kelas buayanya tetap saja menggila, tetap saja leluasa, bahkan tetap merajalela? Yang terakhir, bagaimana seorang rakyat akan malu pada pemimpinnya jika para pemimpin sendiri tidak punya sisa rasa malu kepada rakyatnya? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, akhirnya sekarang kita bisa bertanya, mengapa bangsa ini menjadi begitu memalukan? Jawabnya tidak lain karena sifat malu telah lama tertutupi atau bahkan terhapus dari warga bangsa ini. Oleh karenanya hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar ini khatib mengajak kepada pribadi khatib dan kepada kita semua untuk kembali menanamkan rasa malu pada diri kita masing-masing sebagaimana telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Yang pertama, tentunya kita harus malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita membandingkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang Allah sudah nyatakan bahwa kita tidak akan mampu menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan kita membandingkannya rasa syukur kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, rasanya kita harus malu. Lebih banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ketimbang syukurnya kita kepada Allah. Maka dengan merasa malu karena sedikitnya syukur kita kepada Allah dibandingkan dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka insya Allah akan mendorong kita untuk terus meningkatkan ibadah kita dan juga meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena malu kepada Allah adalah jalan untuk menegakkan segala bentuk ketaatan dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang kedua,
mari tanamkan pada diri kita sifat malu kepada sesama manusia, sesama kita. Hal ini kita ciptakan seperti malunya seorang anak kepada orang tua, malunya istri kepada suaminya, malunya murid atau mahasiswa kepada guru atau dosennya, malunya rakyat kepada pemimpinnya, atau bahkan sebaliknya, bila tidak dapat melaksanakan kebaikan atau perilaku buruk dalam kehidupan ini, rasanya kita malu. Oleh karenanya yang terakhir, dengan demikian akhirnya kita yang ketiga dapat malu terhadap diri sendiri. Dengan kita malu pada diri sendiri, dan inilah merupakan bentuk malu yang dirasakan oleh jiwa yang terhormat, jiwa yang tinggi, dan jiwa yang mulia. Dan malu terhadap diri sendiri inilah yang paling sempurna, karena jika kita dapat malu pada diri kita sendiri saja sudah mampu, maka pastilah kita akan mampu malu kepada orang lain. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah renungan satu sifat Rasulullah yang harus kita teladani, dan sifat inilah yang menjadi fondasi landasan bagi perbuatan-perbuatan kita yang lain. Manakala rasa malu ditanamkan pada diri kita, maka insya Allah akan mendorong kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Karena divisi kebaikan diantaranya adalah apa yang tersirat di dalam hati kita. Kita bisa mengatakan perbuatan itu baik manakala kita tanya kepada hati kita dan tanyakan kalau perbuatan itu kita kerjakan dan dilihat oleh orang lain, malu atau tidak. Kalau perbuatan itu kita kerjakan dan dilihat oleh orang lain malu, maka itulah kebaikan yang harus kita kerjakan. Namun apabila kita akan melaksanakan suatu perbuatan dan kalau perbuatan itu dilihat oleh orang lain, kita malu atau bahkan kita marah, maka itu bukan sebuah kebaikan dan harus kita tinggalkan. Oleh karenanya hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar Jumat pada siang hari ini, mari kita putuskan dalam sidang Jumat ini, tanamkan malu pada diri kita untuk melandasi dan membentengi perbuatan-perbuatan kita yang lain. Insya Allah bangsa kita ini masih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita memperingati lahirnya Rasulullah Muhammad SAW di tahun yang ke-1487 ini. Allah akan berikan keteladanan kepada kita sifat malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah kedua ini khatib ingin menyimpulkan bahwa rasa malu manakala dibiarkan dicabut dari diri kita masing-masing, maka tunggulah saat kehancuran. Oleh karenanya kita tidak menginginkan sebuah kehancuran.
kita tanamkan rasa malu pada diri kita, pada diri keluarga kita, pada diri tetangga kita. Insya Allah dengan cara yang demikian, maka rakyat Indonesia yang sangat kita cintai ini akan memiliki rasa malu sebagai benteng dari perbuatan-perbuatan yang tidak kita inginkan dan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita upayakan, yang kita usahakan akan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, telah banyak nikmat-Mu Engkau curahkan kepada kami dan kami telah berusaha untuk bersyukur kepadamu ya Allah. Namun manakala rasa syukur kami belum sesuai dengan kehendak dan iradahmu ya Allah, bimbinglah kami menjadi hamba-hambamu yang pandai dan benar dalam bersyukur. Karena kami yakin ya Allah, manakala kami bersyukur, maka Engkau akan tambahkan nikmat-nikmat itu di kemudian hari. Dan kami yakin pula ya Allah, manakala kami kufur, maka kenikmatan itu akan membelenggu dalam kehidupan kami. Allahumma arinal haqqa haqqa fattiba'ah wa arinal batila batila farzuqnas tinabah. Allahumma ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu tetap benar di mata dan hati kami. Berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk menjalankan kebenaran-kebenaran itu. Allahumma ya Allah, tampakkanlah kepada kami yang salah itu tetap salah di mata dan hati kami. Berikanlah kemampuan kepada kami untuk meninggalkan kesalahan-kesalahan itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.